Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tony di channel Twinan Design, tempatnya belajar desain grafis secara otodidak step by step. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu software desain grafis terbaik untuk editing image, fotografi dan yang lainnya produk dari Adobe, yaitu Adobe Photoshop. Materi kita kali ini kita mempunyai 4 bahasan. Yang pertama menjelaskan apa itu Photoshop, dan yang kedua bagaimana caranya membuat dokumen baru di Photoshop, dan yang ketiga kita akan bahas interface dan tampilan Photoshop, dan yang paling terakhir kita akan mengcustomize tampilan Photoshop agar pekerjaan kita lebih mudah dan lebih efisien. Bersama saya Tony, selamat datang di channel Twinan Design. Baik teman-teman, sekarang kita mulai membahas materi kita yang pertama di video ini mengenai apa itu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu program aplikasi yang ditujukan untuk menyunting dan memanipulasi image. Dengan Adobe Photoshop kita akan lebih mudah membuat dan menyunting image dengan kualitas tinggi yang siap untuk dicetak, ditempatkan di situs web, atau keperluan lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita di bagian materi kita yang kedua, yaitu bagaimana caranya membuat dokumen baru di Photoshop. Sebelumnya kita jalankan dulu program Photoshop di laptop kita masing-masing. Nah teman-teman, sekarang kita berada di jendela utama dari Photoshop. Kita sebut ini adalah home. Seperti yang kita lihat di bagian atas ini, kita punya namanya menu bar. Menu bar ini sebagai kontrol utama dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Semisal kita mau membuat dokumen baru, kita klik new atau Ctrl N sebagai shortcut pada keyboard, atau klik open untuk membuka file di sebuah directory di laptop kita, semisal di drive D, di drive C, atau di desktop, atau di dokumen. Nah kalau ini gambar yang terakhir kita buka atau kita edit. Nah tampilannya bisa kita ubah ke tampilan list atau ke tampilan thumbnail. Oke teman-teman, sekarang kita coba saja membuat dokumen baru dengan mengklik create new, dan sekarang muncul jendela baru, pop-up baru untuk membuat dokumen baru. Nah, kita lihat di sini ada dokumen tipe. Dokumen tipe ini sebenarnya adalah template yang disediakan oleh Photoshop. Jika kita pilih salah satu, itu size-nya udah baku, udah disediakan. Misalkan kita pilih US paper. Nah, ini ada tabloid. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, ini ukuran udah baku untuk tabloid. Oke, sekarang kita bikin aja ini custom dulu. Kita akan berorientasi ke bikin postingan Instagram. Kita ketikkan name di sini Instagram, dan kita rubah untuk unitnya. Unit ini adalah satuannya kita ke pixel. Untuk size widthnya kita bikin square. Widthnya 1080 dan height-nya 1080 juga. Nah untuk color mode-nya saya pilih RGB karena konten digital ya di Instagram. Nah kalau kalian berorientasi ke printing atau ke hasil cetak, kalian pilih CMYK. Nah untuk warna backgroundnya bisa diatur juga di sini, apakah mau background color atau transparan. Transparan itu tanpa warna, saya coba pakai warna putih dulu. Nah kalau bagian sini kita bikin ini default aja ya. Oke. Nah kalau sudah terisi semuanya, kita klik OK. And then sekarang kita punya dokumen baru dengan ukuran square, dengan tinggi 1080, lebar 1080. Ini ukuran postingan Instagram. Oke teman-teman, sekarang kita berada di penghujung materi di pertemuan kita kali ini, yaitu menjelaskan interface dan bagaimana caranya mengatur tampilan interface agar pekerjaan kita lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien.
Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tampilan Photoshop yang ada di depan kita ini. Oke, kita mulai dari bagian paling atas. Di bagian atas kita punya menu dan option bar. Di sebelah kiri kita punya toolbox. Di bagian tengah kita punya workspace area, dan di sebelah kanan kita punya palette panel. Nah, palette panel ini yang akan kita rubah tampilannya agar pekerjaan kita dalam mengedit lebih cepat dan lebih efisien. Semisal kita akan merubah font style itu stylenya angka, huruf dan yang lainnya, dan merubah susunan layer atau merubah warna dari sebuah image. Di menu bar ini sebenarnya hanya ada beberapa yang sering akan kita pakai seperti file, edit image, dan layer. Dan di ujung ada help, Photoshop tutorial, itu menuju ke tutorial di situs web resmi, juga forumnya Photoshop. Di bagian pinggirnya ada Windows. Nah, Windows ini untuk mengatur tampilan apa saja yang akan kita tampilkan di interface kita ini. Nah, ini kita punya Windows Color, statusnya enable atau aktif di palet kita. Terus di bagian bawah sini kita punya tools, statusnya aktif juga. Jika kita klik di disable, maka tools box-nya akan menghilang. Nah, di bagian bawah menu bar ini kita punya option bar. Option bar ini otomatis akan berganti tampilannya sesuai dengan tools yang kita pakai di toolbox. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian tools box. Nah, untuk tampilannya bisa kita atur sedemikian rupa, apakah itu hanya menampilkan beberapa tools saja yang kita perlukan atau merubah posisi masing-masing tools. Dengan mengklik icon titik 3 di bawah ini, nah sekarang muncul jendela baru untuk mengcustomize tools kita. Sekarang saya akan mencoba merubah posisi dari marquee tool menjadi di atas dengan cara mengklik sebelah kiri mouse dan hold, drag, dan posisikan ke atas dan lepaskan. Nah, seperti yang kita lihat, untuk tampilannya sudah berubah ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas palette panel. Nah, palette panel ini kita gunakan untuk memilih dan mengatur berbagai parameter dari sebuah image yang sedang kita edit. Nah, ini ada palette color. Palette color ini untuk merubah warna dari objek yang sudah kita buat. Kita tinggal memilih salah satu warna yang kita inginkan. Palette adjustment untuk mengatur pencahayaan seperti brightness, contrast, saturation, dan lain-lainnya. Palette history berfungsi untuk mengundo jika terjadi kesalahan dalam pengeditan. Di palette history kita bisa lihat semua langkah yang telah kita edit mulai dari awal. Nah, navigator ini teman-teman berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil sebuah objek yang ada di workspace kita. Nah, ini sangat membantu banget teman-teman dalam pengeditan yang lebih detail. Nah, palette layer ini berfungsi untuk mengatur posisi layer. Nah, layer ini sebenarnya kalau kita analogikan sebagai susunan-susunan objek yang berada di artboard yang kita punya. Nah, di palette layer ini pun kita bisa mengatur opacity dari sebuah objek yang ada di lembah kerja kita. Opacity ini berfungsi untuk apakah kita mau menampilkan objek tersebut atau dibuat transparan. Nah, kalau palette karakter ini teman-teman berfungsi untuk menentukan jenis font style apa yang akan kita pakai untuk tulisan yang telah kita
ketikkan di lembar kerja kita, atau kita mau mengatur ukuran dari tulisan tersebut atau juga merubah warna dari tulisan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba mengcustomize interface kita yang ada di depan ini. Tapi sebelumnya kita minimize dulu ini. Nah, kalau tampilan ini sebenarnya hasil dari customize saya pribadi. Ini saya nyaman dengan interface palet seperti ini. Nah, caranya begini teman-teman. Kita pilih salah satu interface yang ada di sini. Misalkan kita pilih 3D. Nah, tampilannya sudah berubah dari interface kita yang tadi. Nah, caranya begini teman-teman. Sekarang kita mengundock dulu semuanya, atau kita mengclear palet panel yang ada di depan kita ini dengan cara kita pilih salah satu palet panel kita, misalkan history. Nah, kita klik history, klik kiri, tahan, hold, dan posisikan di tengah, terus lepaskan. Dan itu lakukan di semua palet yang ada di sini. Kita clear semua dulu. Nah, jika sudah clear semuanya, mulai kita menentukan apa saja yang akan kita tampilkan. Caranya kita klik Windows dulu, terus kita cari apa saja yang akan kita tampilkan di palet panel untuk membantu dalam kita pengerjaan pengeditan gambar. Nah, contoh kita akan menampilkan palet karakter. Ini sangat berfungsi banget ya untuk tulisan yang ada di artboard kita, atau kita yang berorientasi dengan project tipografi. Palet color untuk mengatur warna. Nah, navigator untuk zoom in zoom out. Histogram. Histogram untuk saat ini kita nggak butuh, jadi kita nggak pakai. Nah, sekarang akan saya coba percepat saja ya teman-teman dalam memilih Windows apa saja yang akan saya tampilkan di palet panel saat ini. Setelah kita menentukan apa saja yang akan kita tampilkan di palet panel, selanjutnya kita akan mengatur posisi interface palet panel kita. Nah, ini diusahakan untuk tampilannya itu bisa lebih memudahkan kita dalam mengedit image atau gambar yang sedang kita edit. Caranya dengan menyatukan palet A dengan palet B. Di sini ada palet history dengan palet layer. Nah, ini ada tanda biru kayak gini, berarti ini udah menyatu teman-teman. Nah, setelah terbentuk dua palet panel seperti ini, selanjutnya kita akan memposisikan dua palet panel ini di pinggir. Caranya dengan mengklik paletnya, terus kita drag ke samping hingga ada tanda biru seperti ini dan lepaskan. Nah, untuk toolbox juga teman-teman, kita bisa atur posisinya di mana saja yang kita inginkan dengan cara mengklik barnya, terus kita tahan, terus kita posisikan di mana saja, terus kita lepaskan, sama kayak palet panel yang tadi. Nah, setelah kita mengcustomize tampilan interface kita berikut dengan panel paletnya, jangan lupa untuk di save teman-teman dengan cara kita klik icon interface yang ada di atas pojok kanan ini, terus kita klik new space, terus kita ketikkan nama apa saja yang kita inginkan dan selesai. Oke, selesai sudah pembahasan materi di video pengenalan Adobe Photoshop kita kali ini. Di video kita selanjutnya kita akan belajar banyak tentang selection tool. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Twin Design, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kalian suka video ini, klik tombol like dan share jika video ini bermanfaat. Tetap semangat and keep creating. Saya Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.